Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini kami akan mempresentasikan hasil tugas kami, yaitu penjelasan dan pemvisualisasian dari CPU scheduling. Kami terdiri dari 2 orang, Beni Apni Prameswari dengan NIM 123140089 dan Najla Tika dengan NIM 123140078. Yang pertama yaitu first come first serve. FCFS adalah algoritma penjadwalan CPU yang paling sederhana. Sesuai namanya, proses yang tiba lebih dulu akan dieksekusi lebih dulu. Algoritma ini bersifat non-preemptif, artinya proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diinterupsi oleh proses lain, contohnya antrian pada mesin ATM. Orang pertama yang datang, maka orang itulah yang dilayani terlebih dahulu. Kita masuk pada simulasinya. Itu tiba pada detik 0 dan berjalan selama 10 detik. P2 tiba pada detik 2, tetapi harus menunggu P1 selesai, sehingga mulai pada detik 10 dan selesai pada detik 15. P3 tiba pada detik 4, tetapi harus menunggu P2 selesai, sehingga mulai pada detik 15 dan selesai pada detik 23. P4 tiba pada detik 6, tetapi harus bisa dieksekusi setelah P3 selesai, yaitu pada detik 23 dan selesai pada detik 26. P5 tiba pada detik 8 dan mulai setelah P4 selesai, yaitu pada detik 26 dan selesai pada detik 32. Di sini terdapat ganchart dan tabel. P1 dengan waiting time 0, turnaround time 10, P2 dengan waiting time 8, turnaround time 13, P3 dengan waiting time 11, turnaround time 19, P4 dengan waiting time 17, turnaround time 20, P5 dengan waiting time 18, turnaround time 24. Average dari waiting time-nya yaitu 10,8 dan average dari turnaround time-nya yaitu 17,2. Masuk yang kedua, shortest job first non-preemptive. Shortest job first SJF adalah algoritma di mana proses yang memiliki waktu eksekusi terkecil dipilih untuk eksekusi berikutnya. Penjadwalan non-preemptive adalah strategi penjadwalan di mana proses yang sedang dieksekusi tidak dapat diinterupsi oleh proses lain, kecuali proses tersebut sudah selesai atau telah meminta input atau output. Artinya, proses yang sudah mulai dieksekusi akan terus berjalan hingga selesai tanpa ada proses lain yang dapat mengambil alih CPU. Lalu kita masuk pada simulasinya. 1 mulai dieksekusi pertama karena tiba paling awal dan selesai pada detik 10. P4 dipilih berikutnya karena burst time-nya hanya 3 detik, mulai pada detik 10 dan selesai pada detik 13. P2 kemudian dipilih karena burst time-nya 5 detik, mulai pada detik 13 dan selesai pada detik 18. P5 dengan burst time 6 detik mulai setelah P2 selesai, yaitu pada detik 18 dan selesai pada detik 24. P3 yang memiliki burst time terbesar, yaitu 8 detik, dieksekusi terakhir dari detik 24 hingga detik 32. Terdapat ganchart dan juga tabelnya. P1 dengan waiting time 0, turnaround time 10, P2 dengan waiting time 11, turnaround time 16, P3 dengan waiting time 20, turnaround time 28, P4 dengan waiting time 4 dan turnaround time 7, P5 dengan waiting time 10, turnaround time 16. Average dari waiting time-nya itu adalah 9 dan average dari turnaround time-nya adalah 15,4. Masuk yang ketiga yaitu round robin. Round robin merupakan salah satu algoritma scheduling pada CPU di mana semua proses yang dijalankan oleh algoritma ini akan dieksekusi secara siklik. Dengan kata lain, algoritma ini akan menjalankan suatu proses dalam batas waktu tertentu dan apabila proses tersebut telah berjalan melewati batas waktu yang telah ditentukan atau time quantum, maka proses ini akan otomatis diberhentikan sementara atau pause dan dimasukkan ke dalam antrian proses atau queue yang paling belakang. Kemudian algoritma ini akan lanjut menjalankan proses lain dari queue yang paling depan. Kita masuk pada simulasinya. Pada P1 mulai dari 0 hingga detik 3, lalu masuk kembali ke antrian. P2 berjalan dari detik 3 hingga detik 6, lalu masuk antrian. P3 berjalan dari detik 6 hingga detik 9, lalu masuk antrian. P4 berjalan dari detik 9 hingga detik 12 dan selesai karena burst time-nya hanya 3 detik. P5 berjalan dari detik 12 hingga detik 15 lalu masuk antrian. P1 kembali berjalan dari detik 15 hingga detik 18 lalu masuk antrian lagi.
P3 kembali berjalan dari detik 18 hingga detik 21, lalu masuk antrian. P5 kembali berjalan dari detik 21 hingga detik 24 dan selesai. P2 kembali berjalan dari detik 24 hingga detik 25 dan selesai. P1 kembali berjalan dari detik 25 hingga detik 28 dan selesai. P3 kembali berjalan dari detik 28 hingga detik 32 dan selesai. Di sini terdapat Gantt chart dan juga tabelnya. P1 dengan waiting time 12, turnaround time 22, P2 dengan waiting time 6, turnaround time 11, P3 dengan waiting time 15, turnaround time 23, P4 dengan waiting time 6, turnaround time 9, P5 dengan waiting time 12, turnaround time-nya 18. Average dari waiting time-nya adalah 10,2 dan average dari turnaround time-nya adalah 16,6. Yang keempat, priority scheduling preemptive. Priority scheduling adalah salah satu algoritma penjadwalan CPU yang memberikan prioritas tertentu kepada setiap proses. CPU akan mengeksekusi proses dengan prioritas tertinggi terlebih dahulu, lalu melanjutkan ke proses dengan prioritas lebih rendah. Setiap proses diberi angka prioritas, di mana angka yang lebih kecil biasanya berarti prioritas lebih tinggi. Preemptive berarti proses bisa dihentikan jika ada proses dengan prioritas lebih tinggi yang tiba. Kita masuk pada simulasinya. Dalam P1 tiba pertama kali, tetapi P2 memiliki prioritas tertinggi, sehingga P1 hanya berjalan selama 2 detik lalu tertunda. P2 berjalan dari detik 2 hingga detik 7 karena prioritasnya tertinggi. P3 berjalan dari detik 7 hingga detik 15 karena memiliki prioritas lebih tinggi dibanding P5. P1 kembali berjalan dari detik 15 hingga detik 23 dan selesai. P4 berjalan dari detik 23 hingga detik 26 karena memiliki prioritas yang lebih tinggi dibanding P5. P5 memiliki prioritas terendah dieksekusi terakhir dari detik 26 hingga detik 31. Di sini terdapat Gantt chart dan juga tabelnya. P1 dengan waiting time 13, turnaround time 23, P2 dengan waiting time 0, turnaround time 5, P3 dengan waiting time 3, turnaround time 11, P4 dengan waiting time 17, turnaround time 20, P5 dengan waiting time 18, turnaround time 23. Average waiting time-nya 10,2 dan average turnaround time-nya adalah 16,4. Selanjutnya ada kelebihan dari setiap algoritma. First come first serve, mudah dipahami dan diimplementasikan. Tidak ada starvation atau setiap proses pasti dieksekusi. Shortest job first non-preemptive, memberikan waktu tunggu rata-rata yang rendah, baik untuk sistem batch processing karena minim waiting time. Round robin cocok untuk sistem interaktif dan multitasking, semua proses mendapatkan giliran yang adil. Priority scheduling preemptive memungkinkan proses penting diprioritaskan, bisa memberikan performa lebih baik dibanding FCFS dalam sistem prioritas. Selanjutnya ada kekurangan dari setiap algoritma. First come first serve bisa menyebabkan convoy effect atau proses panjang menghambat yang lain. Rata-rata waktu tunggu bisa tinggi jika proses pertama membutuhkan waktu lama. Shortest job first non-preemptive starvation, jika ada banyak proses pendek, proses panjang bisa terus tertunda. Tidak cocok untuk sistem real time karena proses baru bisa memiliki burst time yang lebih pendek. Selanjutnya, itu round robin overhead tinggi karena banyak konteks switching, performa tergantung pada pemilihan time quantum. Terlalu kecil maka banyak switching, terlalu besar maka mirip FCFS. Priority scheduling preemptive. Starvation bisa terjadi untuk proses dengan prioritas rendah. Perlu mekanisme aging agar proses rendah tetap mendapatkan kesempatan eksekusi. Selanjutnya perbandingan performanya. SJF memiliki performa terbaik dalam hal waiting time dan turnaround time karena memilih proses dengan burst time terpendek terlebih dahulu. Priority scheduling juga cukup baik tetapi bisa menyebabkan starvation jika tidak ada mekanisme aging. Round robin memberikan keseimbangan dalam fairness tetapi menambah overhead karena banyak konteks switching. FCFS paling sederhana tetapi bisa menyebabkan convoy effect dan waiting time tinggi jika ada proses panjang. Maka kesimpulannya adalah jika sistem berbasis batch processing, SJF adalah yang terbaik. Jika sistem adalah sistem real time atau multitasking, round robin lebih cocok. Jika sistem memiliki proses dengan tingkat kepentingan berbeda, priority scheduling bisa digunakan dengan aging untuk menghindari starvation. FCFS cocok untuk sistem yang sederhana tetapi kurang optimal dibanding algoritma lain dalam hal waiting time dan turnaround time. Sekian presentasi dari kami. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.